yang saya hormati dan teman-teman semua yang saya cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan kepada Allah karena telah memberikan rahmat, kesehatan, dan kesempatan, sehingga kita dapat melaksanakan presentasi. Pada hari ini, saya Emilia sebagai moderator dan Ririn sebagai notulen yang akan memandu kegiatan presentasi. Topik yang akan kita bahas yaitu aborsi dari kelompok 1. Sebelum dimulai, saya menyampaikan sejumlah kegiatan bidang pertama pembukaan, kedua penyadaran tanya jawab, yang keempat masukan dari Bapak Sen atau Bapak Sarwoko, yang kelima kesimpulan, dan yang keenam penutup. Acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka acara diskusi dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyajian materi. Kepada kelompok aborsi atau kelompok 1, saya persilahkan dengan waktu 30 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang aborsi. Saya Sinta Tafia. Saya Jessica Drisa Putri. Saya Enggar Wahid Nuryase. Saya Erlina Aidus Malaysia. Kami dari kelas 1A Prodi S1 Keperawatan S2 Utama akan menyampaikan materi aborsi. Aborsi berarti menggugurkan kandungan yang belum masuk pada masanya, baik yang dilakukan secara sengaja ataupun yang tidak. Menurut Profesor Muhammad Yusuf Hanafia, SPOG, aborsi adalah berakhirnya kelahiran sebelum berusia 22 minggu, pengakhiran kehamilan sebelum masa generasi 28 minggu, atau sebelum janin mencapai berat 1000 gram. Aborsi dibagi menjadi 2, yaitu aborsi spontan, ialah aborsi yang tidak disengaja. Contohnya penyakit sifilis, kecelakaan, dan sebagainya. Yang kedua, aborsi disengaja. Aborsi disengaja dibagi menjadi 2. Aborsi artificialis deraficus ialah aborsi yang dilakukan oleh dokter atau tim medis lainnya. Dan yang kedua, faktor yang mendorong aborsi. Yang pertama adalah faktor pribadi, yang kedua adalah faktor keindahan, yang ketiga adalah faktor moral. Pelaksanaan aborsi secara media ada 3 macam. Yang pertama adalah mempergunakan alat khusus untuk memperlebar rahim, kemudian janin dipiret dengan alat seperti sendok kecil, aspirasi yaitu penyedotan isi rahim dengan pompa kecil, dan operasi. Yang kedua adalah dengan memakai obat-obatan, yang ketiga adalah dengan cara ditelan, dan ada juga dengan cara diletakkan ke dalam vagina. Cara melakukan aborsi. Proses kejadian manusia, Quran Surat Al-Mu'minun 12:14, yang artinya dengan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati yang berasal dari tanah, kemudian kami jadikan saripati itu air mani dan disimpan dalam tempat yang kokoh, kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami jadikan makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Suci Allah, pencipta yang paling baik. Hadis Nabi tentang dosa menggugurkan kandungan bagi wanita yang terlanjur kawin dan belum menikah adalah sebagaimana hadis Nabi yang artinya, dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan, kamilah yang akan memberi rezeki padamu dan kepada mereka, dan sesungguhnya kami membunuh mereka adalah suatu yang dosa yang besar. Quran Surat Al-Isra ayat 31.
jika terjadi kondisi di kurang mendukung untuk hamil melahirkan dengan normal ataupun operasi dapat membahayakan bagi calon ibu. Sebaliknya, anak yang dalam kandungan itu berkemungkinan catat senantiasa akan tergantung sama orang lain seumur hidupnya. Bila usia kandungan telah berumur 4 bulan, diharapkan untuk aborsi meskipun adanya kondisi seperti yang disampaikan. Karena dengan umur kandungannya 120 hari, Allah telah mengutus meniupkan ruh kepada janin yang ada dalam rahim ibu. Tentang ruh ada dua hal, yakni ruh hayati dan insani. Untuk itu ruh hayat itu sudah ada sejak terjadi pembuahan, bukan setelah janin berusia 4 bulan. Sperma yang normal, dengan kata lain, bila sperma mengandung tidak kurang dari 70 juta spermatozoa dalam satu cc mani disebut fertil atau subur. Penipuan roh pada janin setelah berbentuk manusia lengkap diartikan dengan penipuan roh insaniyah, bukan roh hayati, bukan hidup secara biologis atau roh hayawani. Sebab pembuahan secara biologis hanya mungkin terjadi apabila bibit laki-laki dan perempuan menyatu. Adalah merupakan bibit-bibit yang hidup pula. Para ahli fikih sepakat bahwa pengguguran kandungan telah berusia 4 bulan. Tertulis dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 32, yang artinya oleh karena itu kami tetapkan bagi Bani Israel bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka akan telah membunuh manusia seluruhnya. Maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul kami dengan keterangan yang jelas. Kemudian bahwa di antara mereka sesudah itu sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi. Yang selanjutnya adalah hukum aborsi. KUH pidana menetapkan hukuman bagi pelakunya sebagai berikut. Diatur dalam pasal 229 KUH pidana 4 tahun penjara dan denda diancam bagi mereka yang dengan sengaja mengobati seseorang wanita dan menyuruhnya supaya diobati dengan maksud pengguguran kehamilan. 4 tahun penjara bagi wanita dengan sengaja menggugurkan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu. Diatur dalam pasal 346 KUH pidana. 5 tahun 6 bulan penjara bagi mereka yang dengan sengaja menggugurkan kandungan atau mematikan seseorang wanita atas persetujuannya. Pasal 348 ayat 1. 12 tahun penjara bagi siapa yang dengan sengaja menggugurkan kandungan seseorang wanita tanpa persetujuannya, diatur dalam pasal 347 ayat 1. Bila perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, maka diancam hukumannya adalah 15 tahun penjara, diatur dalam pasal 347 ayat 2. Yang menerima hukuman yaitu ibu yang melakukan aborsi atau ibu hamil. Yang kedua adalah dokter, bidan, atau dukun beranak yang membantu proses aborsi. Selanjutnya, orang sekitar yang mendukung terjadinya aborsi. Pihak tersebut terancam dengan hukuman penjara atau denda sesuai dengan undang-undang yang telah berlaku. Kerugian bagi wanita yang melakukan zina dan aborsi. Dosa besar dan dosanya 2 kali lipat, karena yang pertama, terjadinya aborsi sebagian besar karena kehamilan di luar nikah. Jika terjadi kehamilan di luar nikah, yaitu terjadinya perzinahan, itu sudah menjadi dosa yang sangat besar. Selanjutnya dosa pembunuhan atau saat pelaksanaan aborsi. Selain itu, kerugian wanita yang melakukan aborsi terhadap kesehatan fisiknya, yaitu bisa terjadi infeksi, perdarahan hebat, peradangan pada panggul, dan kerusakan rahim. Secara rohani
Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang mau bertanya, saya persilahkan dengan waktu 15 menit. Saya perwakilan dari kelompok 8. Mau bertanya bagaimana penerapan hukum pidana terhadap dokter yang melakukan aborsi ilegal dan bagaimana juga dalam penerapan dalam praktek apabila terdapat kasus dokter sebagai pelaku aborsi. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Sri Rahayu dari kelompok materi HIV. Saya ingin bertanya, aborsi kan merupakan suatu tindakan yang bertujuan menggugurkan kandungan. Lalu, apakah ada cara tertentu untuk tobat bagi yang melakukan aborsi karena hasil zina? Terima kasih. Pertanyaan dari Ayu. Perkenalkan, nama saya Eliza Pratiwi Pahlawanti dari kelompok 4. Saya ingin bertanya, mengapa tindakan aborsi dapat membahayakan nyawa bagi wanita? Terima kasih. Selanjutnya, Saya lihat silakan. Saya perwakilan dari kelompok 5 tentang bedah plastik. Pertanyaan saya tentang untuk kelompok aborsi adalah banyak sekali kasus aborsi dari korban pemerkosaan hanya untuk menutupi rasa malu. Pertanyaan saya, apakah perempuan hamil korban pemerkosaan itu dalam pandangan fikih Islam diperbolehkan menggugurkan kandungan atau tidak? Saya izin bertanya ya. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Nabila Uktama Alda dari kelompok 7 materi transplantasi. Lalu, adakah keuntungan tindakan aborsi jika keinginan sendiri tanpa rujukan dari dokter dilihat dari segi agama? Terima kasih. Satu kelompok lagi yang mau bertanya karena waktu sudah sambil ditunggu untuk kelompok 2 bisa dijawab dulu. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Nanda, perwakilan dari kelompok 8. Bagaimana penerapan hukum pidana terhadap dokter yang melakukan aborsi ilegal dan bagaimana juga dalam penerapan dalam praktek apabila terdapat kasus dokter sebagai pelaku aborsi. Pasal 194 Undang-Undang Kesehatan tersebut dapat menjerat pihak dokter dan tenaga kesehatan yang dengan sengaja melakukan aborsi ilegal maupun pihak perempuan yang dengan sengaja melakukannya. Selain itu, sanksi pidana bagi pelaku aborsi ilegal juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pada praktiknya, bila ada dokter yang melakukan aborsi, maka masyarakat dapat melaporkan dokter tersebut ke kepolisian untuk diselidiki. Selanjutnya, bila memang ada bukti yang cukup dokter tersebut dengan sengaja telah melakukan aborsi ilegal terhadap pasien-pasiennya, maka proses pidana akan dilanjutkan oleh penyelidik dan jaksa sebelum melalui proses di pengadilan. Baik, terima kasih. Selanjutnya kelompok 2 mau menjawab pertanyaan dari siapa lagi? Waktunya masih 8 menit ya. Sama tadi kelompok 3 belum bertanya. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Sri Rahayu. Pertanyaannya, aborsi kan merupakan suatu tindakan yang bertujuan menggugurkan kandungan. Lalu, apakah ada cara tertentu untuk tobat bagi yang melakukan aborsi karena hasil zina? Ada 3. Yang pertama, yaitu wajib baginya untuk bertaubat dengan taubat yang benar, menyesal dan menguatkan hati agar tidak lagi terjatuh ke dalam dosa laknat tersebut. Yang kedua, janin adalah sepersuluh diat ibunya, diat wanita merdeka 50 unta, maka 10-nya adalah 5 ekor unta. Yang ketiga adalah berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Ibaratkan nasi sudah jadi bubur, semua yang terjadi tidak bisa dikembalikan lagi pada semula. Dan jika sudah demikian, alangkah baiknya untuk bertobat
kasih. Masih 3 pertanyaan lagi yang belum dijawab. Waktu kurang 6 menit 14 detik. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4 yang bertanya Eliza. Pertanyaannya adalah mengapa tindakan aborsi dapat membahayakan nyawa bagi wanita? Bahaya aborsi yang memungkinkan terjadi setiap prosedur medis memiliki resikonya tersendiri, termasuk aborsi yang aman dan ilegal sekalipun. Resiko ini bisa gangguan medis ringan hingga berat. Aborsi yang dilakukan yaitu infeksi rahim, adanya sisa jaringan janin dalam rahim, dan pendarahan hebat, kerusakan leher rahim, kerusakan rahim, dan kegagalan aborsi dan kehamilan selanjutnya. Baik, terima kasih. Waktu kurang 5 menit silahkan dari nomor 2. Saya akan menjawab pertanyaan dari Trihapsari dari kelompok 5. Banyak sekali kasus aborsi dari korban pemerkosaan hanya untuk menutupi rasa malu. Pertanyaan saya, apakah perempuan hamil korban perkosaan itu dalam pandangan fikih Islam diperbolehkan menggugurkan kandungan atau aborsi atau tidak? Ketika juga berbicara tentang aborsi, pembahasan fikih biasanya hanya berkisar pada aborsi secara umum, baik karena perzinahan atau karena sebab-sebab lain yang mendorong tindak pengguguran kandungan, misalnya untuk menyelamatkan nyawa si ibu dan sebagainya. Fikih tak membicarakan aborsi karena perkosaan. Lepas dari itu, saya kira ada pandangan dasar ulama yang bisa dijadikan titik belakang, bahwa aborsi yang diharapkan adalah aborsi yang dilakukan ketika kandungan berumur di atas 4 bulan. Pendapat ini misalnya dikemukakan pada ulama mazhab Hanafi. Imam Ramli dari Syafi'iyah berpendapat sama. Untuk kelompok 5, apakah sudah puas dengan jawaban yang diberikan? Sudah, terima kasih. Pertanyaan yang belum dijawab kurang 1 dan waktu menunjukkan kurang 3 menit 16 detik. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 7. Lalu, apakah keuntungan tindakan aborsi jika keinginan sendiri tanpa rujukan dari dokter dilihat dari segi agama? Tidak ada keuntungan tindakan aborsi yang dilakukan karena keinginan sendiri tanpa rujukan dari dokter. Dilihat dari segi agama, dalam pandangan agama Islam, hukum aborsi adalah haram, kecuali ada pertimbangan medis yang sangat ketat yang mana jika tidak dilakukan aborsi dalam membahayakan kondisi ibu atau janin dalam jangka panjang dan aspek lainnya. Mbak, ingin bertanya. Silahkan. Saya Diakusumaningsih, perwakilan dari kelompok 3. Ingin bertanya, sebenarnya apakah menurut hukum aborsi itu diperbolehkan? Bagaimana dengan pandangan Islam? Baiklah, untuk kelompok 2, silakan dijawab karena waktu 3 menit. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara dia. Pertanyaannya, sebenarnya apakah menurut hukum aborsi itu diperbolehkan? Lalu bagaimana dengan pandangan Islam? Aborsi dalam pandangan Islam pada dasarnya adalah haram, karena telah dengan sengaja menghilangkan nyawa seseorang. Meskipun demikian, hukum Islam sangatlah fleksibel dan luas. Dalam hal-hal tertentu atau darurat, maka aborsi diperbolehkan. Misalkan mengancam nyawa ibunya atau terjadi hal-hal yang diharuskan untuk dilakukannya aborsi. Terima kasih. Baiklah, untuk dia, apakah sudah puas dengan jawaban yang diberikan? Sudah puas, Mbak. Terima kasih. Berhubung sisa waktu tinggal sedikit, maka kita lanjutkan saja ya. Selanjutnya adalah masukan dari Bapak Sarmoko. Kepada Bapak Sarmoko, waktu dan tempat
Kan Bapak Sarwono mau memberi masukan mana? Baiklah, mungkin dari Bapak Sarwono tidak ada masukan. Selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan dari kelompok aborsi adalah berakhirnya suatu kehamilan oleh akibat tertentu sebelum janin mampu hidup di luar kandungan. Aborsi menurut agama adalah haram hukumnya, tetapi menjadi diperbolehkan jika keberadaan janin di dalam perut ibu akan mengakibatkan kematian dari salah satu keluarganya. Dengan catatan bahwa aborsi ini dilakukan sebelum usia kandungan 40 hari. Kemaslahatan mempertahankan nyawa ibu didahulukan daripada kehidupan janin karena ibu adalah induk dan tiang keluarga. Yang selanjutnya, hikmah adanya larangan aborsi adalah resiko dan bahaya yang ditimbulkan secara psikolog dan sosial. Acara selanjutnya adalah penutup. Saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah ikut serta dalam presentasi hari ini. Bila ada kekurangan kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita tutup acara presentasi